Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudari kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali kita lanjutkan kajian kita tentang kepalestinaan, pembicaraan tentang salah satu bumi yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan kemuliaannya di dalam kitab Al-Qur'anul Karim dan Nabi nyatakan kemuliaannya demikian pula di dalam hadis-hadis beliau. Berbicara tentang Palestina, salah satu tema yang tentu saja tidak bisa dilewatkan, dan kita sebagai kaum muslimin, sesama muslim yang seakidah dengan saudara-saudara kita yang tengah berjuang di Palestina, tentunya mesti memiliki wawasan tentang hal ini, adalah informasi atau wawasan seputar faksi-faksi perjuangan di Palestina, kelompok-kelompok perjuangan yang berusaha untuk membebaskan, memerdekakan Palestina dari kungkungan dan cengkeraman penjajah Israel yang zalim. Kita yang mengikuti berita-berita atau perkembangan Palestina dan Israel tentu saja pernah atau sering kali mendengar organisasi-organisasi, kelompok-kelompok perjuangan, faksi-faksi yang terlibat secara langsung di pentas perjuangan Palestina menghadapi penjajahan Israel. Kita tentu pernah mendengar tentang PLO, Palestinian Liberation Organization, atau Organisasi Pembebasan Palestina. Kita tentu pernah mendengar Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah atau Hamas, gerakan Hamas. Kemudian kita pernah tentu mendengar tentang gerakan Fatah, kemudian Jihad Islami, dan beberapa organisasi-organisasi atau faksi-faksi perjuangan lainnya yang namanya tentu saja akrab di telinga umat Islam yang senantiasa mengikuti perkembangan negeri Palestina dan perjuangannya melawan penjajah Israel. Kita mulai dari Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, yang merupakan organisasi yang dibentuk oleh Konferensi Negara-Negara Arab pada tahun 1964 dengan tujuan untuk memerdekakan Palestina, mengembalikan hak-hak rakyat Palestina yang dirampas oleh penjajah Israel semenjak negara itu didirikan atau diresmikan pada tahun 1948. Karena memang semenjak 1948 perjuangan untuk mengembalikan hak-hak rakyat Palestina yang terusir dari kampung halamannya terus dilakukan secara berkesinambungan, kendati pun ketika itu belum ada nama-nama faksi-faksi perjuangan secara resmi. Tahun 1964 didirikanlah PLO, Organisasi Pembebasan Palestina, yang ketua pimpinan pertamanya ketika itu adalah Yasser Arafat, yang secara resmi diangkat sebagai ketua pada tahun 1969. Yasser Arafat sebelum terbentuknya PLO juga sudah berjuang dan berusaha untuk menyatukan perjuangan pembebasan Palestina itu dalam gerakan Fatahnya yang sudah dia dirikan semenjak tahun 1950-an, pertengahan 1950-an. Maka Palestinian Liberation Organization atau PLO ini, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kemudian menjadi perwakilan resmi di pentas internasional. Tahun 74 mendapatkan pengakuan sebagai bahagian atau anggota dari Liga Arab, Liga Negara-Negara Arab. Kemudian juga mendapatkan status sebagai peninjau di Perserikatan Bangsa-Bangsa, artinya memiliki hak bicara di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. PLO adalah sebuah konfederasi multipartai yang di bawahnya mencakup beberapa faksi-faksi perjuangan Palestina
Yang terbesarnya tentu adalah gerakan Fatah, yang dalam bahasa Arab namanya adalah Harakatut Tahrir Al-Filastiniyah, gerakan pembebasan Palestina, yang dipimpin oleh Yasser Arafat yang kemudian meninggal pada tahun 2004. Gerakan Fatah pada awalnya didirikan memang dengan tujuan suci untuk memperjuangkan tanah Palestina. Tapi pada prosesnya ketika bergabung di bawah PLO, kemudian terlibat komunikasi langsung dengan Israel, terlibat perundingan dengan Israel, Fatah kemudian mengikut kepada organisasi induknya PLO, lebih memilih jalan-jalan yang kompromistik, lebih lunak kepada Israel, sehingga kemudian secara otomatis, secara alami itu kemudian membawanya ke jalan yang bertentangan dengan faksi-faksi perjuangan Palestina yang lain, yang tetap istiqomah, yang tetap tegas menyatakan penolakannya terhadap Israel, ketidakberhakan Israel terhadap satu jengkal pun tanah umat Islam, tanah suci Palestina ini. Nah, gerakan Fatah ini adalah gerakan terbesar atau faksi terbesar di bawah PLO. Sebenarnya PLO memiliki paling tidak 9 atau 10 faksi yang berada di bawahnya. Yang terbesar adalah gerakan Fatah. Kemudian terdapat juga ada gerakan yang disebut dengan Jabhah Sya'biyah di Tahrir Filastiniyah, yang disebut dengan Front Kerakyatan untuk membebaskan Palestina, tapi memiliki ideologi komunis, Marxis. Juga ada beberapa organisasi yang lain, ada yang disebut dengan Jabhah Demokratiyah, Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina, dengan latar belakang pemikiran atau ideologi sosialis. Ada beberapa faksi lain yang kita sebut paling tidak ada 9 faksi di bawah organisasi PLO ini, yang sebahagiannya beraliran, kalau Fatah memiliki ideologi nasionalis sekuler, sebagian yang lain memiliki ideologi yang bahkan komunis, kemudian sosialis, yang semuanya bersatu di bawah payung organisasi PLO, Palestinian Liberation Organization, atau organisasi pembebasan Palestina. Pemimpinnya saat ini adalah Presiden Mahmud Abbas. Kemudian yang kedua, gerakan terbesar di pentas perjuangan Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaannya, dalam melawan kesewenang-wenangan penjajah, adalah gerakan Hamas tentunya, yang merupakan gerakan perlawanan paling populer dan mendapatkan dukungan mayoritas, bisa dikatakan mayoritas rakyat, mayoritas umat Islam di Palestina dan berbagai belahan dunia, kendati pun kemudian diklaim dan dicap sebagai gerakan teroris oleh Amerika dan Israel dan negara-negara Barat. Gerakan Hamas sendiri adalah singkatan dari Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah, yang berarti gerakan perlawanan Islam, yang didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin pada tahun 1987, bersamaan dengan saat-saat meletusnya intifadah pertama di Palestina. Intifadah adalah perjuangan bersama, perjuangan serentak Palestina di berbagai daerah jajahan Israel untuk melawan penjajahan Israel. Intifadah pertama terjadi tahun 1987, dan dalam suasana itu kemudian Syekh Ahmad Yasin mendirikan Harakah Hamas ini, gerakan Hamas ini, bersama 6 orang sahabat sekaligus murid-muridnya, yang ketika itu bersama beliau menyatukan langkah perjuangan dengan motivasi tekad untuk membebaskan negeri Palestina. Dan semenjak berdiri sampai kemudian terlibat dengan berbagai kontak bersenjata, berbagai konflik dengan Israel sampai hari ini, Hamas memang merupakan pergerakan yang paling konsisten dengan prinsipnya untuk tidak sama sekali
tawar-menawar untuk bumi Palestina yang mereka yakini merupakan wakaf umat Islam, warisan para nabi yang mesti harus dijaga kesuciannya dari tangan-tangan penjajah yang zalim. Dan Hamas sepanjang perjalanannya sudah menorehkan sekian banyak prestasi-prestasi dalam upaya untuk memberikan tekanan baik secara politik maupun secara militer dan berbagai sisi lainnya terhadap penjajah Israel. Hamas saat ini eksis di jalur Gaza setelah pada tahun 2006 memenangkan pemilu legislatif resmi di Palestina, memenangkan lebih kurang 43% suara rakyat Palestina, sehingga secara resmi ketika itu memimpin parlemen Palestina dengan diangkatnya salah satu kader dan pimpinan Hamas, yaitu Ismail Haniyeh. Sayangnya pada tahun 2007 Presiden Palestina yang dipilih pada tahun 2005 melalui sebuah pemilihan presiden yang diboikot oleh Hamas sendiri. Pada tahun 2007 presiden membubarkan parlemen ini sehingga dianggap bahwa pemerintahan Hamas adalah ilegal. Tapi Hamas sendiri dan sekian banyak rakyat Palestina, terutama yang berada di jalur Gaza, tetap menganggap Ismail Haniyeh sebagai Perdana Menteri sah mereka. Sehingga sejak tahun 2007 itu Hamas terkucil di jalur Gaza, dan sejak 2007 itu juga Israel memblokade Gaza sampai saat ini dengan segala bentuk kezaliman terhadap penduduk Gaza yang adalah saudara-saudara kita sesama muslim di sana. Hamas luar biasanya ketika Ismail Haniyeh terpilih sebagai Perdana Menteri melalui pemilu yang demokratis itu, mengatakan bahwa dia tetap pada prinsipnya tidak akan pernah mengakui keberadaan Israel. Tentu saja ini membuat gerah Israel, membuat gerah juga pemerintah otoritas Palestina, dalam hal ini PLO dan Presiden Palestina yang pada perjanjian Oslo pada tahun 1993 menyatakan pengakuan terhadap eksistensi Israel, hal yang sangat ditentang oleh Hamas dan beberapa faksi-faksi perjuangan lainnya yang konsisten memperjuangkan kesucian. Inilah Hamas yang berhasil meraih simpati dan dukungan dari sebahagian besar masyarakat Palestina, demikian juga umat Islam di berbagai belahan dunia, karena konsistensinya dalam mempertahankan prinsip perjuangan melawan penjajahan Israel semenjak awal sampai saat ini. Hamas memiliki sebuah sayap militer yang sangat populer dengan namanya Brigade Izzuddin Al-Qassam, sebuah sayap militer yang memberikan tekanan luar biasa hebat kepada Israel dalam sejarah kompleksnya dengan rakyat Palestina. Izzuddin Al-Qassam, Brigade Izzuddin Al-Qassam didirikan pada tahun 1992 di bawah arahan seorang insinyur Palestina bernama Yahya Ayyash, yang merupakan seorang tokoh yang amat ditakuti dan amat dicari oleh Israel pada masa itu, karena dia merupakan seorang pakar perakitan bahan peledak yang merupakan konseptor bagi aksi-aksi serangan bom syahid dari pejuang-pejuang Palestina, yang kemudian beliau dibunuh secara culas oleh Israel dalam sebuah aksi pembunuhan yang juga dicatat dalam sejarah. Selain daripada Hamas dan Fatah yang sudah kita sampaikan sekilas tentangnya, ada beberapa juga faksi perjuangan yang lain yang tadi namanya sempat kita singgung di awal, seperti Harakah Jihad Islami, Gerakan Jihad Islami yang didirikan oleh seorang anak muda lulusan sebuah universitas di Mesir, yaitu Fathi Asy-Syaqaqah, yang mendirikan gerakan jihad Islami ini di Palestina sepulangnya dari Mesir. Dan gerakan ini
memiliki sebuah sayap militer juga bernama Saraya Al-Quds, yaitu Brigade Al-Quds, dan beberapa kali menyatakan bertanggung jawab terhadap sekian aksi penyerangan terhadap pusat-pusat konsentrasi Israel, termasuk beberapa aksi bom syahid. Ada juga faksi lain, misalnya bernama Lijan Muqawamah Sya'biyah, yang kalau diartikan artinya adalah Komite Perlawanan Rakyat, yang didirikan oleh Jamal Abu Syamhadanah bersamaan dengan meletusnya Intifadah Al-Aqsa pada tahun 2000. Gerakan ini juga sebagaimana Hamas, kemudian Jihad Islami, gerakan ini juga atau faksi Lijan di Muqawamah Sya'biyah ini juga termasuk salah satu yang dicap sebagai teroris oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, karena memberikan perlawanan yang tidak pernah luntur dan terus berusaha memberikan tekanan secara militer kepada kekuatan Israel di bumi jajahannya Palestina. Maka saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sekilas tentang faksi-faksi perjuangan di Palestina dalam menghadapi atau dalam usaha untuk mengembalikan hak-hak mereka terhadap bumi yang dirampas dan dijajah oleh Israel. Tentu saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita di bumi yang terjajah ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mendapatkan hak-haknya sebagai bangsa, hak-haknya sebagai manusia, dan tentunya sesuai dengan prinsip berbangsa kita tentunya amat mengutuk segala bentuk penjajahan terhadap bumi manapun. Dan sebagai muslim tentu saja kita sangat mengutuk penjajahan dan kesewenang-wenangan terhadap saudara kita sesama muslim yang sampai hari ini masih dijajah dan dihinakan. Mudah-mudahan Allah berikan segera kemerdekaan dan kebebasan untuk Al-Quds, untuk Palestina, untuk kaum muslimin di sana, sehingga mereka juga bisa menikmati kebebasan sebagaimana kita umat Islam di sini dan di tempat-tempat lain merasakannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.